Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, adalah seorang visioner sejati yang telah mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Beliau percaya bahwa pendidikan memiliki kekuatan untuk memerdekakan dan memberdayakan setiap individu tanpa memandang latar belakang mereka. Filosofi pendidikannya yang berakar dari budaya dan nilai-nilai Indonesia terus menginspirasi para pendidik di seluruh dunia, dari desa-desa kecil hingga kota-kota besar. Gagasan Ki Hadjar Dewantara tidak hanya relevan saat ini, tetapi juga penting untuk menciptakan masa depan di mana pendidikan benar-benar melayani kebutuhan semua pelajar tanpa terkecuali. Visi Ki Hadjar Dewantara melampaui sekadar mentransfer ilmu pengetahuan dari guru ke murid. Beliau melihat pendidikan sebagai proses holistik untuk membangun karakter, mengembangkan kreativitas, dan menumbuhkan kecintaan terhadap belajar sepanjang hayat. Ajarannya menekankan pentingnya menghormati perbedaan individu dan mengembangkan potensi unik dalam diri setiap siswa, sehingga setiap anak dapat mencapai potensi maksimal mereka. Inti dari filosofinya terletak pada konsep pendidikan yang berpihak pada murid, di mana kebutuhan dan potensi siswa menjadi pusat dari segala kegiatan pendidikan. Untuk memahami pendekatan Ki Hadjar Dewantara yang berpusat pada murid, kita dapat melihat prinsip Trikon. Prinsip ini yang sering diibaratkan seperti tata surya, dengan indah menggambarkan hubungan dinamis antara elemen-elemen kunci dalam pendidikan. Bayangkan matahari di pusatnya, mewakili nilai-nilai manusia yang mendasar seperti kasih sayang, integritas, dan kebijaksanaan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai tarikan gravitasi, memandu seluruh perjalanan pendidikan. Mengorbit matahari ini adalah 3 planet murid, guru, dan lingkungan belajar. Setiap planet memainkan peran penting dalam proses pendidikan, terus berinteraksi dan saling mempengaruhi. Interaksi dinamis ini memastikan bahwa belajar bukanlah proses pasif, tetapi pengalaman yang aktif dan menarik. Dalam model Ki Hadjar Dewantara, murid bukanlah wadah kosong yang menunggu untuk diisi dengan pengetahuan. Mereka adalah individu yang memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Mereka adalah pembelajar aktif, diwakili oleh planet-planet dengan karakteristik dan lintasannya yang unik. Setiap murid membawa perspektif dan pengalaman yang berbeda ke dalam proses belajar. Sama seperti planet-planet yang dipengaruhi oleh gravitasi matahari, murid tertarik pada nilai-nilai manusia yang mendasar di pusat sistem pendidikan. Nilai-nilai ini menjadi kompas yang membimbing mereka dalam perjalanan akademik dan pribadi. Guru dalam tarian kosmik ini bertindak sebagai pemandu dan fasilitator. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi murid untuk mengeksplorasi dan menemukan. Mereka memberikan dukungan dan struktur yang diperlukan, seperti halnya tarikan gravitasi planet lain, untuk membantu murid menavigasi perjalanan belajar mereka. Dukungan ini mencakup bimbingan akademik dan emosional, lingkungan belajar, yang mencakup segala sesuatu mulai dari ruang kelas fisik hingga konteks sosial dan budaya, bertindak sebagai atmosfer yang mengelilingi planet-planet. Atmosfer ini mempengaruhi cara murid belajar dan berinteraksi. Lingkungan yang mendukung dan merangsang memungkinkan murid untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Dengan dukungan Simpot, sedoset Betsy James di bencis kelak sepinggi dikulare. Menerjemahkan filosofi Ki Hadjar Dewantara ke dalam strategi kelas yang praktis melibatkan pergeseran fokus dari pengajaran yang berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru menjadi fasilitator, membimbing murid untuk menemukan jalan mereka sendiri menuju pemahaman. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif, berpikir kritis, dan kolaborasi di antara murid. Salah satu cara untuk menciptakan kelas yang berpusat pada murid adalah melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan terlibat dalam proyek-proyek dunia nyata, murid mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan pemahaman yang lebih dalam tentang materi pelajaran. Strategi efektif lainnya adalah memasukkan teknologi ke dalam kelas dengan cara yang bermakna. Teknologi dapat memberdayakan murid untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri, menjelajahi minat mereka, dan terhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Selain itu, teknologi memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan yang tak terbatas, memperluas cakrawala belajar mereka. Dengan demikian, murid tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pencipta pengetahuan, siap menghadapi tantangan masa depan.
Dampak dari filosofi Ki Hajar Dewantara dapat dilihat dalam inisiatif pendidikan inovatif di seluruh dunia. Sekolah-sekolah seperti Sekolah Bumi Langit di Indonesia mewujudkan visi Ki Hajar Dewantara. Murid di Sekolah Bumi Langit didorong untuk terhubung dengan alam, belajar melalui pengalaman langsung, dan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang kuat. Contoh lain adalah metode pendidikan Montessori yang memiliki banyak kesamaan dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Kelas Montessori menekankan pembelajaran mandiri, kegiatan langsung, dan lingkungan yang mendukung yang menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa gagasan Ki Hajar Dewantara bukanlah konsep teoritis belaka, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam praktik pendidikan yang praktis dan efektif. Meskipun filosofi Ki Hajar Dewantara berakar dari budaya dan nilai-nilai Indonesia, prinsip-prinsipnya bersifat universal dan dapat diadaptasi dengan berbagai konteks. Menerapkan gagasannya dalam lingkungan budaya yang berbeda memerlukan pendekatan bijaksana yang menghormati tradisi lokal sambil merangkul prinsip-prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid. Misalnya, dalam budaya yang menghargai hafalan, guru dapat secara bertahap memperkenalkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik. Mereka dapat memasukkan cerita lokal, musik, dan seni ke dalam pelajaran mereka untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna bagi murid. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara menghormati tradisi dan merangkul inovasi dengan cara yang bermanfaat bagi murid. Menerapkan visi Ki Hajar Dewantara di dunia yang berubah dengan cepat, saat ini hadir dengan serangkaian tantangan tersendiri. Ujian standar, sumber daya yang terbatas, dan resistensi terhadap perubahan dapat menghambat penerapan pendekatan yang berpusat pada murid. Namun, tantangan ini juga menghadirkan peluang untuk solusi kreatif dan pemikiran inovatif. Teknologi, misalnya, dapat menjadi alat yang ampuh untuk mempersonalisasi pembelajaran dan memberi murid akses ke banyak sumber daya. Pendidik dapat memanfaatkan platform online, aplikasi pendidikan, dan alat digital untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing murid. Kolaborasi antara pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan pendidikan dengan bermanfaat. Warisan Ki Hajar Dewantara melampaui batas-batas Indonesia. Gagasannya terus menginspirasi para pendidik di seluruh dunia untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, holistik, dan memberdayakan. Penekanannya pada pembangunan karakter, pemahaman budaya, dan tanggung jawab sosial menjadi lebih relevan daripada sebelumnya di dunia yang saling terhubung saat ini. Dengan merangkul filosofi Ki Hajar Dewantara, kita dapat bergerak menuju sistem pendidikan yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan pemikiran kritis, kreativitas, dan kecintaan untuk belajar. Ajarannya mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya tentang mempersiapkan murid untuk ujian, tetapi untuk kehidupan. Memberdayakan mereka untuk menjadi warga dunia yang berbelas kasih, bertanggung jawab, dan terlibat. Bayangkan masa depan di mana setiap anak, terlepas dari latar belakang atau keadaan, memiliki akses ke pendidikan yang memicu minat mereka, mengembangkan bakat mereka, dan memberdayakan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Inilah masa depan yang dibayangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Masa depan di mana pendidikan adalah kekuatan untuk pembebasan dan perubahan positif. Dengan merangkul pendekatannya yang berpusat pada murid, kita dapat menciptakan dunia di mana belajar adalah perjalanan yang menyenangkan dan memuaskan, di mana setiap murid merasa dihargai, dihormati, dan diberdayakan untuk membuat perbedaan. Mari kita bawa obor Ki Hajar Dewantara, menerangi jalan menuju masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang. Filosofi Ki Hajar Dewantara bukanlah sekadar seperangkat prinsip, tetapi juga ajakan untuk bertindak. Ini adalah panggilan bagi para pendidik, pembuat kebijakan, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar melayani kebutuhan semua pelajar. Mari kita hormati warisannya dengan merangkul pembelajaran yang berpusat pada murid, menumbuhkan kecintaan untuk belajar, dan memberdayakan murid untuk menjadi warga dunia yang berbelas kasih, bertanggung jawab, dan terlibat. Bersama-sama,
kita dapat menciptakan masa depan di mana pendidikan adalah kekuatan untuk perubahan positif, menerangi jalan menuju hari esok yang lebih cerah.